Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara, tidaklah salah tatkala kita bersukacita atas apa yang kita raih lewat usaha dan kerja keras kita. Apalagi kalau itu berbicara tentang mimpi-mimpi kita di masa lampau sekarang menjadi kenyataan. Misalnya naik jabatan, punya rumah baru, mendapatkan pasangan hidup, dan lain-lain. Namun pertanyaannya, seandainya jikalau semua yang kita raih itu sirna karena alasan satu dan lain hal, apakah mungkin kita masih bisa bersukacita? Saudara, kita akan merasa kita bukan cuma kehilangan pencapaian, tapi kita akan juga merasa hidup kita kehilangan nilai dan pengharapan. Lantas kenapa demikian? Karena kita menaruh kebahagiaan kita pada hal yang bisa hilang. Untuk itu kita mesti sadar bahwa kita harus menaruh kebahagiaan dan sukacita itu kepada sesuatu yang tidak fana. Sehingga tatkala semua yang kita miliki di dunia ini seandainya hilang, kita tidak akan kehilangan harapan dan tetap bersukacita. Lantas kepada apa dan siapa kita harus menaruh sukacita kita? Kita harus menaruh kebahagiaan hidup yang sejati pada tempat yang tepat, yaitu pada karya pengorbanan Kristus yang rela mati agar kita tidak binasa. Maka dengan demikian, seandainya hal terburuk pun terjadi dalam hidup kita sehubungan dengan kehilangan harta, jabatan, orang, dan lain-lain, kita mungkin bisa tetap bersedih, namun tak kehilangan pengharapan hidup dan tidak kehilangan nilai hidup. Saudara-saudara, namun sayangnya pada masa kini banyak orang lebih memilih kehilangan Kristus asalkan semua yang dia mau bisa tercapai sehubungan dengan kenikmatan dunia walaupun harus jadi setru Allah. Padahal firman Tuhan tegas mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Saudara-saudara, dari teks firman Tuhan kita belajar dari surat Petrus ini, kita melihat bagaimana orang-orang yang hidup dalam tekanan tapi mereka tetap mengasihi dan percaya kepada Allah yang mereka sendiri tak pernah jumpai. Bahkan mereka juga mengalami banyak penderitaan dan tekanan justru karena iman dan kasih mereka kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa bertahan dalam iman dan tetap bersukacita? Jawabannya adalah karena mereka tahu kepada siapa yang mereka percaya dan mereka tahu tujuan iman percaya mereka telah tercapai, yaitu keselamatan jiwa mereka. Dan mereka yakini bahwa percaya mereka kepada Allah tidak membuat mereka nantinya dipermalukan. Sehingga tatkala mereka bukan hanya kehilangan harta, benda, dan jabatan, tapi juga bahkan bisa kehilangan hidup, hal itu tidak bisa membatalkan sukacita sejati mereka bahwa hadiah yang pernah dihadirkan sorga bagi dunia adalah Kristus diberikan bagi orang berdosa, sehingga maut sebagai upah pendosa disirnakan, dan itu menjadi sukacita sejati bagi mereka. Maka tak heran jika orang-orang ini tetap beriman dan sukacita walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Saudara-saudara, lantas bagaimana dengan kita? Apa yang paling membuat kita bersukacita? Mungkinkah Kristus dan karyanya menjadi sukacita kita? Atau ketika kita mendengar karya Kristus, hati kita menjadi datar? Saudara-saudara, perlu kita mengevaluasi. Kiranya kita para anak Tuhan lebih bersukacita karena Kristus sendiri sebagai berkat terindah bagi dunia. Dan bukan hanya sekedar berkat sesaat yang kita doakan serta terkabul. Saudara-saudara, saya bukan melarang kita bersukacita atas apa yang kita doain terkabul. Tapi jangan sampai sukacita itu lebih besar nilainya ketimbang sukacita atas hadiah sorga bagi kita, yaitu Kristus diberikan bagi kita pendosa. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan hidupmu bagi kami, sehingga kami bisa memperoleh satu kehidupan yang penuh dengan nilai karena apa yang Engkau kerjakan terlebih dahulu. Kiranya ini menjadi satu sukacita kami. Kami tidak mengukur sukacita kami dari pencapaian kami, tapi kami mengukur sukacita terbesar kami adalah dari apa yang Kristus kerjakan. Sekali lagi kami bersyukur atas karya-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.